Perkenalkan sekali lagi, dia bilang ada yang tidak pernah ke gereja, jadi sebaiknya Pater lagi biar mereka juga mengenal. Oke, saya Pater Benyamin Boronama, saya dari Desa Pledo. Setelah menamatkan studi filsafat Wedelero tahun 95, saya ke Amerika Serikat, ditabiskan di Amerika Serikat tahun 2003. Dari 2003 saya ke Brazil, sudah 19 tahun saya di Brazil dan sekarang sedang berlibur. Dan jika Tuhan menghendaki, sesudah liburan dari sini saya bukan kembali ke Brazil, tapi kembali ke Amerika Serikat. Dan orang ganteng satu ini, Diakon Wahyu. Diakon Wahyu, bagaimana kamu perkenalkan sedikit? Terima kasih, Pater. Saya Diakon Wahyu, SPD juga, seperti Pater B-nya. Saya berasal dari Borong, Manggarai Timur. Nama parokinya Santo Antonius Padua, Beling. Lalu saya bertugas menjalankan praktik diakonat di tempat ini terhitung sejak tanggal 28 Juni lalu dan nanti sampai bulan September tanggal 15. Saya pikir itu saja. Baik, terima kasih Diakon Wahyu. Mari kita memulai renungan kita ini dengan membuat satu pertanyaan. Apa sebenarnya tujuan dari perjalanan hidupku di dunia ini? Apa sebenarnya yang kita cari? Kita berjuang setiap hari. Kita melawan begitu banyak cobaan dan godaan. Apa sebenarnya yang mau kita dapatkan? Orang-orang beragama pontang-panting hanya supaya setelah mati mereka mau masuk surga. Itu adalah tujuan dari orang-orang beragama. Dalam bahasa kitab suci hari ini, menurut Lukas, tujuan dari semua umat manusia adalah untuk mencapai kehidupan kekal. Tetapi untuk orang yang waras, untuk orang-orang abad ke-21, tujuan yang paling mendasar, yang paling mendalam, yang diidamkan, yang mau didapatkan oleh semua orang adalah ingin mencapai kehidupan yang lebih bermartabat. Dan pertanyaan saudara-saudaraku yang terkasih, siapakah sebenarnya yang lebih berhak untuk memperoleh kehidupan yang kekal? Kriteria-kriteria apakah yang harus kita lakukan agar kita boleh mendapatkan kehidupan yang lebih bermartabat? Kadang-kadang saya sendiri merasa bahwa salah satu keanehan, salah satu kejanggalan yang kerap dilakukan oleh orang-orang abad ke-21 adalah mereka mengira hanya atas dasar agama, orang-orang dari agama tertentulah yang lebih berhak untuk masuk surga. Orang-orang yang dari agama tertentu sajalah yang berhak untuk memperoleh kehidupan kekal. Apakah benar demikian? Apakah agama tertentu atau beragamalah yang menjadi kriteria utama untuk mendapatkan kehidupan yang bermartabat, untuk boleh masuk surga dan untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal? Kitab Kebijaksanaan dalam bacaan pertama hari ini memberikan suatu afirmasi, hanya orang benarlah yang boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Hanya orang benarlah yang berhak untuk mendapatkan kehidupan yang bermartabat. Hanya orang benarlah yang boleh masuk surga. Pertanyaan berikutnya, siapakah itu orang benar? Apa kriteria-kriteria yang membuat kita mengenal siapakah itu orang benar? Maka Lukas menampilkan kepada kita hari ini seorang kafir, seorang yang tidak beragama, datang memberikan pelajaran kepada kita bagaimana menjadi orang yang benar agar boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Bagaimana menjadi orang yang benar agar kita boleh mendapatkan kehidupan yang lebih bermartabat. Pertama, menjadi orang yang benar adalah memiliki hati yang bisa berbelas kasih, memiliki hati yang bisa tergerak oleh penderitaan sesama
di sekitar kita. Bagaimana supaya kita dapat memiliki hati yang berbelas kasih dan mudah tergerak oleh penderitaan sesama manusia? Sebenarnya hari ini Lukas memberikan kritikan yang tajam dari tingkah laku 3 orang beragama. Farisi, imam, dan kelompok Lewi. Mereka adalah orang-orang beragama yang paling taat. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak memiliki hati yang berbelas kasih. Mereka tidak memiliki hati yang tergerak oleh penderitaan sesamanya yang dibiarkan oleh para penyamun hampir setengah mati di pinggir jalan. Mengapa mereka tidak memiliki hati yang gampang tergerak dan berbelas kasih? Karena mereka masih terkurung dalam sistem keagamaan yang primitif. Apa itu sistem keagamaan yang primitif yang sedang dikritik oleh Lukas? Keagamaan yang didasarkan pada narasi halal dan haram. Yang masih menjalankan keagamaan berdasarkan pada narasi halal dan haram adalah mencoba untuk membangun sekat dan perbedaan. Untuk orang-orang Yahudi primitif, siapa saja yang beda dengan agama mereka, siapa saja yang tidak termasuk dalam suku dan bangsa mereka, dianggap najis, haram, dan harus dijauhkan. Oleh karena itu, orang Lewi, seorang imam, dan Farisi, pada saat melihat orang sedang menderita, mereka melihat dia bukan dari golongan agama kita. Dia bukan dari suku dan bangsa kita. Lalu mereka cuma melihat dari jauh dan lewat begitu saja. Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi beragama yang baik harus meninggalkan mentalitas yang berdasarkan atas narasi Allah dan alam. Karena itu akan membuat kita mendapat kesulitan untuk menghampiri sesama, terkhusus mereka yang sedang menderita dan berkesusahan. Ciri khas yang kedua untuk menjadi orang yang benar yang sedang ditunjukkan oleh orang kafir dalam kitab suci hari ini. Kita harus memiliki 2 dinar. Pada saat orang Samaria, kamu tahu, Samaria adalah orang yang dianggap orang yang tidak beragama. Bahkan oleh orang-orang Yahudi mereka dianggap sebagai orang najis, orang haram, orang kafir. Tetapi pada saat dia melihat sesamanya sedang menderita, dia meraba-raba di samping, oh, saya mempunyai 2 dinar. Berarti saya mampu untuk menghampiri dan memberikan pertolongan kepada orang yang sedang menderita, yang dibiarkan oleh penyamun setengah mati di pinggir jalan. Orang-orang beragama cuma memiliki 1 dinar. Karena mereka memiliki 1 dinar, maka mereka merasa kesulitan untuk menghampiri orang yang dibiarkan setengah mati di pinggir jalan itu. Mengapa? Mereka merasa bahwa hubungan dengan Tuhan, mereka tidak merasa kesulitan. Mereka ikut ibadat setiap hari. Mereka rajin dan merenungkan, mereka rajin membaca dan merenungkan kitab suci. Mereka taat kepada aturan-aturan agama. Mereka mengenal siapa itu Tuhan mereka. Tapi tiba-tiba orang Farisi yang juga adalah orang beragama bertanya, tapi siapakah sesamaku manusia? Berarti kepada Tuhan dia tidak memiliki kesulitan, tetapi memiliki kesulitan untuk mengenal siapakah sesama manusiaku sendiri. Berarti dia hanya memiliki 1 dinar. Dinar yang lain yang dia tidak miliki. Oleh karena itu dia merasa begitu lemah dan tidak mampu untuk mengenal orang yang sedang menderita di sampingnya. Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi orang beragama yang mau mendapatkan kehidupan bermartabat, kita harus memiliki 2 dinar itu. 1 dinar dalam hubungan kita vertikal dengan Tuhan, dan dinar yang kedua dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Oleh karena itu, Yesus dalam Injil hari ini, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita mendefinisikan kata mencintai?
adalah suatu ekspresi kemesraan kepada orang lain. Kemesraan itu terwujud kalau kita menemukan apa yang terbaik dan berharga di dalam diri kita, dan kita rela memberikan yang terbaik dan yang paling berharga di dalam diri kita itu kepada yang membutuhkan. Apa yang paling baik dan berharga dalam diri kita? Semua yang berhubungan dengan Tuhan. Dan semua yang berhubungan dengan Tuhan, toleransi, kebersamaan, saling menghargai, saling mengampuni, dan lain-lain. Itulah yang paling berharga. Semua keutamaan kehidupan ini kalau kita memiliki dalam hati kita, dalam hubungan kita dan sesama kita, kita selalu menampilkan semua keutamaan itu, karena itulah yang paling berharga dan itulah yang mampu membawa kita kepada kehidupan yang bermartabat. Ciri ketiga, menjadi orang yang benar. Rela membuka pintu hati kita untuk menyambut dan menerima orang yang sedang berkesusahan. Sebenarnya Injil hari ini mau mengajak kita untuk mengingat kembali di kitab Kejadian bab 18. Kalau kamu kembali ke rumah, tolong baca buku kitab Kejadian bab 18. Di sana ada cerita begini. Abraham sedang duduk-duduk di depan rumahnya. Tiba-tiba dia melihat 3 orang yang tidak dia kenal. 3 orang yang sama sekali aneh. Tapi dia langsung bangun, membuka pintunya, menyilakan mereka untuk masuk ke dalam rumahnya, dan menyuruh istri Saranya untuk menyiapkan roti dan menjamu mereka. Mungkin kita merasa bahwa itu hal yang sangat biasa, bukan dulu hal yang luar biasa. Tetapi pada abad-abad terdahulu, di sekitar Palestina, seperti dalam bacaan hari ini, antara Yerusalem dengan Yeriko, sampai orang dirampas oleh penyamun dan dibiarkan setengah mati, berarti daerah sekitar itu adalah daerah dengan tingkat kejahatan sangat tinggi. Membuka rumah untuk menyambut orang yang tidak dikenal adalah suatu keberanian yang luar biasa. Dan karena Abraham berani membuka pintunya untuk menyambut orang-orang yang tidak dikenal, oleh karena tingkah lakunya itu, maka Abraham langsung digelar dengan bapa dari semua orang beriman. Kerelaan untuk membuka pintu dan menyambut orang yang membutuhkannya selalu dianggap sebagai hal yang paling fundamental dalam menjalankan perintah-perintah keagamaan. Pada zaman dahulu, orang tidak perlu bertanya apakah engkau beragama Katolik atau engkau beragama Islam. Orang tidak peduli bertanya apakah engkau orang beragama atau orang tidak beragama. Pada saat engkau sanggup membuka pintu hatimu, pintu rumahmu untuk menyambut orang yang membutuhkan, disitulah orang langsung percaya berarti engkau beragama. Menjadi orang yang benar yang ditunjukkan oleh orang kafir hari ini, orang Samaria. Dia sedang dalam ziarah, berarti dia punya rumah masih jauh. Tetapi dia membawanya kepada sebuah rumah penginapan. Rumah penginapan itulah yang menjadi pengganti rumahnya sendiri. Dan dia membuat rumah penginapan itu menjadi tempat di mana dia membuka pintu hatinya dan menyambut orang yang sedang berkesusahan dan yang sedang menderita. Oleh karena itu, di hadapan Tuhan Yesus, orang Samaria, orang kafir, orang yang tidak beragama itu dianggap sebagai orang yang benar. Dan kita semua dituntut, diajak untuk mengikuti teladan orang yang tidak beragama. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita berkumpul untuk sekali lagi mendoakan orang kekasih kita, Gabriel Kopongsani. Saya sendiri sebenarnya tidak mengenal siapa itu Gabriel Kopongsani, tapi pada hari meninggalnya saya melihat begitu banyak foto, postingan, komentar-komentar tentang almarhum di Facebook. Saya langsung percaya bahwa Gabriel Kopongsani adalah orang yang baik, adalah orang yang benar. Kita hadir di sini, kita mau mendoakan agar dia boleh masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Dia telah menjalankan kehidupannya di dunia ini.
Tetapi sebenarnya yang kita buat malam ini, saudara-saudariku yang terkasih, semoga oleh renungan dan perayaan kita malam ini, oleh kekuatan yang kita dapat dari meja Ekaristi ini, oleh kekuatan dari sabda yang kita renungkan malam ini, kita kembali ke rumah masing-masing dan memulai suatu kehidupan yang lebih benar, agar kerinduan untuk masuk surga, kerinduan untuk masuk ke hidup yang kekal, agar kerinduan untuk memperoleh kehidupan yang lebih bermartabat bisa terwujud. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdiri.